wujud, ada. Allah itu bersifat wujud, wajib bersifat wujud. Oleh karena itu dikatakan Allah ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu adalah satu namanya, zat yang wajib adanya. Wujud. Allah itu ada. Harus kenal, mantap. Dengan mantap, dengan yakin bahwa Allah itu ada. Kenapa? Sebagai pencipta alam. Alam itu wa ma'asyurullah wa alamun. Selain alam itu, selain Allah itu adalah alam. Barang selain daripada Allah itu adalah alam. Semua langit, bumi, malaikat, semua itu namanya alam. Berarti yang diadakan. Allah sebagai khaliqul alam, pencipta alam. Berarti kalau ada alam, berarti ada wajib itu menunjukkan adanya Allah. Tiap-tiap barang yang ada itu menunjukkan bahwa ada yang mengadakan, yang bikin. Ada baju, ada penjahit, gitu. Ada rumah, ada tukang bangunan, ada kue, ada orang yang bikin kue. Mustahil kue itu jadi sendiri. Mustahil bumi langit ada jadi sendiri. Pasti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid ini akan diambil dari rukun Islam, ya. Tapi cuma satu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengupas ini semuanya adalah kitab tauhid. Paham ya? Mengerti tauhid, ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqani. Pertama, wajib pada manusia yang mukallaf adalah mengenal Allah dengan yakin. Sifat mustahil yang 20, sifat jaiz yang 1 berapa dulu? 41. Nah, wajib mengenal sifat yang wajib pada utusan. Ada 4. Yang mustahil ada 4. Yang jaiz ada 9. Jadi berapa semua? 50. Dikatakan umumnya dikatakan aqaid 50. Ya. Siapa yang bikin yang nyusun ini? Di Al-Qur'an ada secara keseluruhannya tentang sifat-sifat Allah. Untuk mengetahui para ulama, yang pertama menyusun adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abdul Mansur Al-Maturidi yang sekarang menjadi aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berpegang ke sana, belajar. Nah, karena itu dulu kalau di Betawi ini untuk mengenalkan pada masyarakat tentang sifat 20 karena pokok dan penting, maka disusunlah sifat 20 oleh Habib Al-Wayrah Habib Osman bin Yahya yang terkenal sifat 20. Diterangkan semua ya, kepada wajib kemudian semua diterangkan, termasuk mengenai keimanan diterangkan oleh Habib Osman. Jadi sini kembali lagi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya artinya harus mengaku dan membenarkan dalam hati bahwa tidak Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dan Allah ada sebagai pencipta alam yang indah ini. Kemudian makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah maknaha a'tarifu wa usaddiqu bi qalbi anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah kita harus mengaku dan membenarkan di dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, arsalahu ilin nasi kafah, yang diutus kepada manusia keseluruhannya. Jadi Nabi Muhammad
oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada manusia. Diutus itu membawa apa? Membawa Islam. Apa ya agama Islam? Apa agama Islam? Islam itu apa? Wa dinul ladzi ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'atil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu adalah ad-dinul wa dinul ladzi ja'a bihi, itu agama yang dibawa Sayyidina Muhammadun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Bisa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, fi ma'asyihim, dalam hidup di dunia, wa ma'adihim, dan hidup di akhirat. Jadi Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk agar supaya manusia hidup di dunia bahagia, begitu juga di akhirat bahagia. Oleh karena itu supaya bahagia, maka diberilah salah satu pokok-pokok Islam yang terkenal dengan rukun Islam. Pertama tadi diterangkan dengan maksudnya itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekarang ini kan begini, sekarang ini banyak di medsos. Kebetulan tadi saya lihat ada ustadz palsu. Ada ustadz palsu pakai peci, pakai sorban. Ada yang mengatakan dia adalah pendeta, bahwa dia melecehkan Islam tentang kurban segala macam. Bahkan dia mengatakan rukun Islam itu 5, katanya ya 5, Pancasila 5. Oleh karena itu dibuang Pancasila dengan 5 Islam. Coba kemudian dilihat itu. Nah, untuk menangkal yang demikian itu, kita harus paham betul Pancasila kapan adanya? Sejak Indonesia kan? Islam kapan adanya? Sejak awal Nabi Adam itu dibikin, Islam sudah ada, tapi disempurnakannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pokok yang 5 ini. Jadi kalau Islam ini rukun Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau si Pancasila siapa yang bikin? Manusia. Tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk kehidupan rakyat Indonesia supaya akur, kan begitu. Supaya hidup damai, tentram, maka dibikinlah Pancasila yang perumusnya itu sebagian besar adalah ulama Islam. Ulama. Kenapa? Karena dia cinta Indonesia yang sebesar ini supaya tidak terkotak-kotak, tidak ada benturan, maka dibikinlah sebagai dasar negara Pancasila dalam kehidupan bernegara, satu dengan yang lain sering harga menghargai, maka kita mendapat ketuhanan yang Maha Esa. Karena semua bangsa Indonesia dulu beragama, walaupun beda agamanya, maka kita ada disebut ketuhanan yang Maha Esa. Maka di dalam pasal 29, tiap-tiap orang yang beragama wajib melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, kan begitu. Apa aja yang beragama Islam wajib melaksanakan ajaran agamanya. Yang Kristen wajib juga melaksanakan ajaran agamanya. Yang Hindu wajib melaksanakan ajaran agamanya. Jadi tidak ada bersinggungan satu dengan yang lain. Karena tiap-tiap agama itu tidak ada yang merendahkan permusuhan.
Di akhir zaman ini musim fitnah, ya, musim adu domba. Bahkan kadang-kadang nama KTP-nya Islam, mah adu domba umat Islam. Ini jangan sampai oleh karena itu kalian harus harus paham betul tentang tauhid, ya. Tauhid harus paham betul, harus hafal sifat yang 20, hafal enggak? Wujud idza maqam khalaqa wa nisyamu nafsi wa adanya kudrat irada ilmu ayat sama basur kalam ikran muridan aliman sami'an basiran mutakalimah. Itu adalah sifat yang 30, ada lawannya juga, ada satu sampai akhirnya. Itu kita kata Imam Sanusi dalam kitab Kifayatul Awam, tiap-tiap orang Islam, orang yang beriman harus mengerti betul, harus paham betul tentang sifat 20, tentang akidah. Jangan sampai keimanannya itu taklid, niru. Oh, kamu yakin apa? Iya yakin. Apa dalilnya? Saya ikut Ustaz aja. Itu namanya taklid. Ya, taklid itu sebagai ulama tidak membolehkan dalam akidah. Imam Sanusi, orang sudah sholat sudah ini, tapi tidak kenal sifat 20. Saya datang berinteraksi dia, masa dihukumkan masih kafir. Ya, maka kalian harus betul-betul, ya, nanti perhatikan kalau lagi di dalam tauhid. Ya. Saya sekarang kan bikin pengajian keluarga, pada kemudian di YouTube itu saya tahu YouTube supaya pakai kitab Aqidatul Awam. Kita Aqidatul Awam, ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada serangan sifat 20. Ya, dia membobok pengajian keluarga itu. Kalau kan saya itu, jadi saya pakai kitab Aqidatul Awam. Abdul Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsan. Makanya sifat baru Allahumma wujudun wadi membaki mu'alifun lil khalqi bil itlaqi. Apa itu semua? Ya. Akhir itu apa? Itu berarti dia sudah hafal sifat 20. Ya. Karena Syekh Ahmad Marzuki itu menurut itu adalah ketika bermimpi ketemu Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, bacalah Nazam Tauhid. Maka saya memasuki langsung membaca di hadapan Rasulullah yang dikelilingi oleh para sahabat dari Abdul Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil sampai wasuhuful kalim wa Zawal Khalil juga ini tidak ini sampai sesuatu di dalam mimpinya, tapi sempurnakan sampai akhirnya. Itu namanya Aqidatul Awam. Kalau di kampung dulu pada ajaran kelas 2 ibtidaiyah, anak-anak ibtidaiyah sudah hafal semua itu Ustaz, hafal semua dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kata Imam Sanusi dalam kitab Kifayatul Awam, seorang muslim harus paham betul tentang sifat 20 secara tafsili. Jangan sampai imannya itu taklid. Karena kalau tidak paham taklid itu masih dihukumi kafir walaupun itu sholat. Kenapa? Karena tauhidnya itu kata Imam Sanusi. Tapi kata lain Imam boleh taklid. Boleh tak? Oleh karena itu kalian ini jangan sampai naklid. Apa naklid ini? Niru. Hanya berdoman pada orang, katanya orang jangan ikutin kata orang, jangan. Jadi kamu mau tahu ini mana? Saya kitabnya ini kan gitu. Jadi tahu persis apa yang dikatakan begitu apa, kemudian dalilnya apa, kan itu tahu kan baik. Kita teruskan. Kemudian wa iqamis sholati. Kemudian setelah yang nomor 1
pokok agama atau rukun Islam. Syahadat. Nomor 2 wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Ya. Aqimus shalah, aqimus shalah. Ya. Di sini kalimatnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Ya. Ada bedanya nggak? Mendirikan dan mengerjakan. Ada. Kalau mendirikan sholat ini betul-betul didirikan dari hatinya, mulutnya tadi malam. Betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan mati semata-mata karena Allah. Didirikan. Kalau didirikan itu pasti nanti akan berdampak pada tingkah lakunya. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah pada perbuatan keji dan munkar. Selama orang itu mendirikan sholat dengan betul, maka pasti dia tidak akan melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan. Selama dia mendirikan, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan gimana? Kalau sholat kamu sholat, Allahu Akbar. Tapi bila Allahu Akbar, ya, pikirnya kemana-mana. Bila Allahu Akbar, ingat ke pasar, ingat main, ingat macam-macam. Akhirnya kadang-kadang apa yang dikatakan iman, baik mau ada yang mau amin. Padahal itu bukan diberikan mengerjakan, karena tidak sama dengan hatinya. Jadi minimal pada waktu sholat itu harus merasa di hadapan Allah. Satu. Kedua, apa yang dibaca di dalam hati. Pada waktu belum Bismillahirrahmanirrahim, hatinya mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak tahu artinya, ya. Jadi konsentrasi, pikirannya itu sesuai dengan apa yang diucapkan dalam mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, sampai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, semua teringat. Kalau pikirannya ingat apa yang diucapkan, kira-kira ada pengaruh nggak dengan suara-suara lain? Ada pengaruh nggak? Enggak kan? Kalau pikiran kita konsentrasi dengan apa yang kita ucapkan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, konsentrasi, pikirnya ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hatinya ngomong mengikuti subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu namanya pendidikan sholat. Tapi kalau mengajarkan ya orang diri ikut diri, kan gitu kan? Orang ruku ikut ruku, cuman pikirannya kemana-mana, ingat makan, ingat ini, segala macam, ingat pacar lah. Kan menurut orang banyak kan begitu. Wah, Akbar, nanti malamnya ada dia yang kasih ekal, bisa ngomong. Ini namanya bukan mendirikan sholat, itu mengerjakan, beda kan? Gitu. Oleh karena itu di sini wa iqamis sholat, di kalimat iqam, mendirikan sholat. Jadi kalau mendirikan sholat betul-betul mendirikan, ya, pikirannya konsentrasi. Jadi kalau sholat itu kan karena begini, sholat ini tidak dinilai oleh Allah, ya, tidak dinilai oleh Allah kecuali yang dia berharap, yang ingat pada Allah, yang ingat pada bacaan. Jadi umpamanya begini, Fatihah kan kita ayat Bismillahirrahmanirrahim, masih ingat, ya, masih konsentrasi dengan bacaan. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, ingat pacarnya. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin.
Itu yang ada nilai cuma bismillah doang. Yang lain nggak ada nilainya, itu nggak dikasih nilai. Pertanyaannya, sah nggak usah selama memenuhi syarat dulunya sah. Cuma nilainya nggak ada gitu. Nilainya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tiga kali dibaca, yang satu ingat. Ya, pada bacaan konsentrasi ingat apa-apa, tak ingat kemana-mana. Begitu Subhana rabbiyal azim, ingat pada makanan. Ini belum makan, apa satu makan. Boleh ya, itu makanya itu. Oleh karena itu ada perbedaan antara orang sholat berjamaah dan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, yang dinilai itu adalah lingkungan mana yang dia ingat, yang dia khusyuk maksudnya. Kalau ada sekedar yang khusyuk ya benar doang. Rukunya yang khusyuk hanya rukunya saja yang dapat nilai. Sujudnya khusyuk. Sujudnya kalau isya kan 8 kali. Sujud yang 8 kali yang khusyuk cuma satu. Ya satu yang dinilai. Yang itu juga ada nilainya. Jangan sholatnya dia sah. Cuma ini ya segitu. Beda dengan berjamaah. Bedanya dengan berjamaah. Kalau berjamaah, nah itu dari awal sampai akhir dihitung khusus semua pahalanya. Kenapa? Karena berjamaah. Karena saling subsidi. Berjamaah itu ada saling subsidi. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya satu yang khusyuk. Subsidi pada semuanya itu. Sebelah kanannya nggak khusyuk, sebelah kirinya khusyuk. Depannya nggak khusyuk, di belakangnya khusyuk. Jadi oleh karena itu yang berjamaah itu pahala sholatnya diterima utuh. Karena istilahnya jual borongan semasjid utuh semua. Yang kecil, yang besar, ya, kemudian yang gorengan, yang busuk, cuma harganya sama, ya kan? Tapi kalau kamu seperti orang bilang enggak, sekarang yang berapa 100.000, ya udah, yang kecil itu enggak, ikut, yang busuk ikut juga, kan dibeli borongan, nilainya 100.000, lain kalau dipilih, diketeng satuan. Kalau dikatakan yang busuk diambil enggak? Enggak, sama gitu. Soalnya tidak begitu. Ya, terus kita paham begitu. Ya, iqamah sholat. Jadi penting ini sholat. Nanti akan ditekankan tentang syaratnya sholat apa. Ya, ini yang harus betul-betul karena sholat ini adalah tiangnya agama. Awal ma yuhasabu 'alal amr yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab nanti yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada sholat. Sholat pertama kali. Paling sholat saya amali. Kalau sholatnya bagus, benar, sempurna, maka semua amalnya bagus. Wah, pas saja saya amali. Kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak benar. Itu sholatnya penting. Cara berwudhunya nanti yang benar, bagaimana cara berwudhu kan begitu. Kita sebelum berwudhu. Ya, begitu kita mulai berwudhu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kan begitu. Ya, kemudian bagaimana pada waktu umur apa yang dibaca? Pelan-pelan nanti kita ajar dikit-dikit. Walaupun sementara ini apa baca doa, sama dengan saya juga. Kadang-kadang cuma cukup Bismillah. Kalau mantan baca doa sesudah ada sesudah wudhu. Apa nggak ada wudhu? Kadang-kadang apa ini? Walaupun awal kadang-kadang lupa kan begitu. Bagaimana pada waktu apa namanya? Menghirup tangan, memasukkan hati hidung, menyemprotkan nafas yang baca Allahumma arini raihatal jannah, ya Allah.
jangan ambil sekaligus, pusing nanti. Pelan-pelan, kan sementara sekarang dipahami dulu pokok Islam. Nanti ada babnya, bab sholat. Ini baru menerangkan bahwa sholat. Wa ita'uz zakat. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah zakat. Nah, sholat dan zakat ini berendengan. Di dalam urutannya daripada rukun Islam berendengan. Di dalam ayat Al-Quran juga berendengan. Di mana ada perintah sholat pasti di belakangnya ada perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa? Dua perintah ini tidak boleh terpisah. Salah satunya tidak dilaksanakan, satunya tidak diterima oleh Allah. Kalau sholat ya harus wajib zakat. Kalau sholat nggak zakat, sholatnya nggak diterima. Zakat nggak sholat, ya zakatnya nggak diterima. Ini dua. Ini kalau Islam. Kemudian washomi Ramadan. Yang keempat, puasa bulan Ramadan setahun sekali. Ya, puasa bulan Ramadan 1 bulan, bukan 30 hari ya, satu bulan. Kenapa? Karena 1 bulan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Bagaimana peredaran matahari bulan itu kan? Itu nanti bagian belakang ada bab sendiri. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu pergi ke sana. Mampu ini punya apa? Mampu badannya sehat, mampu ekonominya punya ongkos, dan mampu ilmunya. Itu diantaranya. Inilah diantara pokok-pokok agama Islam. Jadi nanti yang akan diterangkan adalah makna iqamatus shalah. Ya. Sampai sini ada mau bertanya enggak? Nanti kan anda kata kamu bertanya kapan, nanti yang akan datang apa mau ditanyain tulis, nanti kasih kemarin. Mungkin sekarang nggak timbul pertanyaannya, jadi pertanyaan ini jelas. Karena kita ini apa namanya di dalam fikih ini harus kita pahami semua, ya harus kita paham semua. Yang sholat, wudu, mandi segala macam, harus kenal ini pas sudah kenal itu. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat ilmu bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti taklim, kita biasakan kalau mengaji, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang konsentrasinya cuma baca Quran. Tapi kita ini taklim, mempelajari. Apa yang kita pelajari dasar dan dasar daripada agama kita. Kita mengenal Islam dari orang tua kita. Kita beragama Islam karena bapak kita Islam, kemudian kita disunat. Tapi setelah kita melaksanakan Islam, kita banyak yang nggak tahu. Nah, sekarang kesempatan kita masih remaja, belum ada tanggungannya pacar nggak punya, paling kerja, ya kerjaan, urusan kerjaan jam. Tapi kalau udah di rumah, tanggungan kita adalah memperkaya pengetahuan, karena otak kita masih kuat daya ingatnya. Kalau udah tua seperti saya seperti ini, udah lupa. Tapi kalau kita masih muda seperti ini, daya ingat kita masih kuat, kemudian daya hafal kita juga masih muda. Itu saya sarankan kita belajar sampai belajar. Dan yang kedua saya pesan, kita juga ajak teman-teman kita. Kalau dia kelihatan dia orang Islam, yang mentang-mentang kita udah ngaji, ada teman kita, tetangga kita yang Islam, kita jauhin jangan. Caranya kita deketin aja. Caranya kita dekatin, terus kita ngobrol. Kita udah ngobrol, ngomongin itu sebagainya. Malam Kamis ya cuman berapa menit, 1 jam nggak sampai. Duduk aja di sini, nggak bisa baca duduk, karena kalau dituntutnya nggak harus bisa baca kan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi agar kami ini yang sudah tua nanti setelah kami tidak ada, yang melanjutkan adalah Anda semua. Di
dimanapun Anda berada, apakah tetap di sini atau pindah kemana, tapi kalian sudah dibekali ilmu pengetahuan baik dari guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillahirabbil alamin wa ibabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi subhanik. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.